Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zura Fiana Surya. Saya dari kelas 2 SCC dengan NIM 24573011118. Di sini saya akan menjelaskan cara install Laravel. Saya sudah menginstal Laravelnya dan saya letakkan di data D dengan nama folder Zora. Lalu Laragonnya ini kita install, dia awalnya menjadi zip, lalu kita ekstrak dia supaya tidak menjadi zip. Kita klik folder Laragon, kita klik Laragon exe, lalu kita klik start all, kita masuk ke terminal, kita klik ignore and continue, lalu cancel, kita paste. Jadi ini nih nama buat project kita yang sudah kita bikin. Jadi dan kebetulan saya sudah bikin folder saya. Kita bikinnya bebas sesuai, tapi kebetulannya bapak saya nyuruh bikin nama film, jadi saya bikin nama filmnya Zora Jurassic World. Kita enter, saya salah masukkan nama folder saya, jadi kita tunggu ini dulu sampai ini sesuai dengan jaringan kita masing-masing. Kita tunggu ini menjadi 100%. Kita tunggu. Jika sudah seperti ini, maka tandanya kita sudah berhasil. Setelah itu kita lanjut ke Laragonnya. Kita cek Laragonnya itu tuh sesuai dengan nama film kita, nama folder yang sudah kita bikin tadi. Ctrl C, pergi ke Laragon web, kita paste, enter. Nah, di sini sudah berhasil kita menginstal Laravelnya. Setelah itu kita lanjut ke Visual Studio Code. Kita buka. Jadi kita buka, ini sudah kita buka, kita foldernya sudah kita buka. Kita pergi ke NV. Nah, jadi ini kita ubah, yang saya tandain ini kita ubah. Awal isi DB connection ini awalnya SQLite, kita ubah menjadi MySQL, dan DB database ini awalnya isinya Laravel, jadi kita ubah menjadi nama folder kita. Jadi yang dari DB host sampai DB password ini dia ada tanda pagar. Kita hapus tanda pagarnya. Lalu di sini kita coba jalankan terminalnya. Kita klik PHP Artisan Migrate, enter. Kita tunggu ya, karena jaringannya. Nah, di sini katanya info nothing to migrate, karena di sini ini sudah saya jalankan tadi yang ini. Laravelnya itu tuh sudah kita bikin tadi, jadi dia tuh sudah selesai. Nih, yang saya ke ini. Lalu kita lanjut ke root. Kita lanjut ke root. Root itu adalah mekanisme yang menghubungkan URL yang diketik user dengan fungsi atau kontrol di aplikasi. Root pada Laravel dapat disesuaikan pada file /root/web PHP. Ini rootnya, /nya, ini web PHP. Lalu
kita isi function. Jadi root itu ada 3 bagian. Yang pertama basic root, yang kedua ada root parameter, yang ketiga ada named root. Jadi yang pertama kita ke basic root. Basic root itu setiap root menentukan apa yang akan ditampilkan ketika alamat URL tersebut diakses. URL PCR. Contohnya ini yang saya tandain, root get slash PCR return selamat datang di website kampus PCR. Jadi kuncinya itu tuh di slash PCR. Kita cek slice PCR. Nah, berarti di sini tandanya kita sudah berhasil menjalankan basic root. Selanjutnya kita akan ke root parameter. Root parameter itu yaitu penggunaan parameter bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL. Penulisan parameter pada root ditandai dengan adanya kurung kerawal, nama garis bawah param. Dan jadi jika URL slash nama Fikri nama slash Fikri, maka value Fikri dapat diambil melalui S param 1. Contohnya ini, root get slash name slash kurung kerawal param return name saya. Kita coba ya. Kita coba. Name slice 2457301118 enter. Ini tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ke name root. Name root itu tuh penamaan pada root dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root baik di view maupun di controller. Ini berguna untuk maintenance dan readability code yang lebih baik. Jadi coba sesuaikan root slash mahasiswa yang dibuat sebelumnya menjadi seperti ini. Jadi ini contohnya nih, yang saya tandain ini. Nah, gunakan name root pada view dengan membuat sebuah link berikut dan terapkan di resource ke view. Lanjut ke welcome blade PHP. Nah, di sini sudah saya bikin ya teman-teman. Sudah saya bikin. Nah, terus dalam pembuatan aplikasi web, request yang dikirim dari browser atau klien ke server dapat menggunakan berbagai HTTP verb atau metode. Masing-masing metode memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, get digunakan untuk menampilkan data atau halaman. Yang kedua, post digunakan untuk mengirim dan menyimpan data baru. Yang ketiga, put atau patch digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Yang keempat, delete digunakan untuk menghapus data. Selanjutnya kita lanjut ke controller. Controller yaitu merupakan jembatan antara model dan view serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam sebuah kelas. Controller ini terletak pada direktori app lalu http/controller. Jadi controller ini ada 3, yaitu basic controller, yang kedua restore controller, yang ketiga root controller, yang kedua tadi restore controller. Kita lanjut ke basic controller, yaitu basic controllernya itu tuh yang app http controller. Jadi controllernya yang controller.php. Nah, jadi kita jalankan terminalnya. New terminal PHP artisan Mac controller
pegawai controller, enter. Error ini karena sudah ada di sini, pegawai controller.php. Setelah itu kita masuk ke pegawai controller.php. Nah, jadi ini masih kayak kosong karena masih basicnya. Selanjutnya kita lanjut ke resource controller. Yang ini jadi mahasiswa controller yang ini mata kuliah ini. Saya ngubahnya menjadi mata kuliah. Setelah itu kita masuk. Nah, setelah ini sudah saya masukin ini kode-kodenya semuanya. Ini Anda dapat mengakses mata kuliah. Kita coba jalankan programnya. Kita coba ya. Mata kuliah slice show slice st enter. Nih, Anda dapat mengakses mata kuliah ST445. Jadi tandanya itu sudah berhasil di mata kuliah controller. Selanjutnya kita akan lanjut ke root controller. Root controller itu tuh penamaan file controller dilakukan dengan menambahkan controller di belakang nama file dan bersifat camp class. Nah, selanjutnya kita lanjut ke view. View itu merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari root dan controller. View terletak pada directory resource ini. Lanjut ke view. Jadi view itu ada dua cara untuk mengaksesnya. Yang pertama root view, yang kedua root controller dan view. Kita masuk ke root view. Root view itu tuh adalah view dapat diakses langsung melalui root sehingga kita tidak perlu membuat controller. Umumnya cara kita digunakan jika kita hanya ingin menampilkan halaman sederhana atau tidak ada logika. Kita akan membuat root untuk menampilkan halaman about yang isinya buat file baru, halaman about blade.php. Di sini sudah saya bikin dan sudah saya isi juga. Selanjutnya tambahkan ke root di web PHP nih rootnya. Ini web PHP-nya. Jadi kita tambahkan ke yang ini, root get yang saya tandain ini. Root get slash about function return view halaman about. Kita cek slide Zora strip Jurassic World test slice slash about Nah, ini tandanya sudah berhasil teman-teman. Jadi root controller view itu tuh yang keduanya itu tuh root controller view, penamaan file view dilakukan dengan lowercase dan penambahan .blade.php agar Laravel mengenali file tersebut untuk diterapkan fitur blade. Contohnya 1 index.blade.php, yang kedua out.blade.php, yang ketiga pinjam garis alat .blade.php, dan seterusnya. Jadi sekian penjelasan dari saya mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.